Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasmat Oktavianto dengan NIM 251102916 akan membacakan resume pertemuan ketiga dari mata kuliah Manajemen Strategik dan Tata Kelola Organisasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi resume yang pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua, yaitu tentang manfaat utama manajemen strategik. Manajemen strategik tidak hanya sebuah proses teoritis, tetapi memberikan manfaat mendasar yang dapat membedakan antara perusahaan yang hanya bertahan hidup dan yang mencapai keunggulan. Keunggulan persaingan dan kinerja finansial. Proses ini secara langsung mengarah pada keunggulan kompetitif berkelanjutan karena analisis yang ketat, seperti menggunakan kerangka kerja FRIO dan 5 kekuatan Porter, memungkinkan perusahaan mengidentifikasi, membangun, dan memanfaatkan sumber daya serta kapabilitas yang langka dan sulit ditiru, sehingga perusahaan mampu mencapai posisi pasar yang superior dalam jangka panjang. Peningkatan kesadaran dan adaptasi lingkungan dalam proses ini. Manajemen strategik memasak organisasi untuk secara konstan memadai lingkungan eksternal, khususnya dengan analisis eksternal dan internal yang memungkinkan mereka untuk bersifat proaktif, yaitu menginspirasi perubahan dan tren pasar, seperti munculnya teknologi disruptif atau perubahan regulasi daripada hanya beraksi terhadapnya. Peningkatan koordinasi dan keterlibatan karyawan dengan proses adanya hierarki strategik memastikan keselarasan tujuan, di mana keputusan operasional harian pada strategi fungsional selaras dengan tujuan persaingan unit bisnis dan strategi bisnis dan arah perusahaan secara keseluruhan pada strategi korporat, sehingga mengurangi konflik internal, duplikasi upaya, dan pemborosan sumber daya. Tujuan utama manajemen strategik intinya memiliki tujuan utama yang saling terkait dan merupakan hasil akhir dari kerangka kerja EVI. Yang pertama itu mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Tujuan utama ini adalah inti dari seluruh proses yang melibatkan penciptaan selisih yang lebar dan berkelanjutan antara kesediaan pelanggan untuk membayar dan biaya perusahaan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Strategi yang efektif berfokus pada diferensial, yaitu menciptakan nilai unik yang dihargai oleh pelanggan, atau kepemimpinan biaya, yaitu menawarkan produk dengan harga yang termurah di industri. Menciptakan nilai untuk pengambil kepentingan. Tujuan ini menjadikan manajemen strategik modern harus memperhitungkan lebih dari sekedar kepentingan pemegang saham, shareholder, karena pemangkuan kepentingan stakeholder, baik internal, karyawan, eksekutif, maupun eksternal. Pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas memiliki peran terhadap kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan dan etika berperan penting di sini, di mana tujuannya adalah memaksimalkan nilai ekonomi perusahaan seperti profitabilitas dan pertumbuhan, sambil juga memenuhi tanggung jawab hukum dan etika terhadap seluruh pemangku kepentingan tersebut. Yang terakhir, memastikan visi, misi, dan nilai organisasi terwujud. Strategi harus menjadi jembatan antara aspirasi dan kenyataan, di mana visi menjawab apa yang ingin kita capai, misi menjawab bisnis kita apa, dan nilai menjawab bagaimana kita harus bertindak. Manajemen strategi berfungsi memastikan bahwa setiap keputusan di tingkat korporat, bisnis, dan profesional selaras dengan dasar filosofis, sehingga setiap tindakan organisasi bergerak ke arah yang sama dan menjamin koherensi dalam jangka panjang. Sekian pembacaan resume untuk pertemuan ketiga ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.